สำหรับผมยังไงก็สวยที่สุดยังสวยเหมือนเดิมเลยนะขนาดทามาตั้งนานแล้วเนี่ยดูสิสียังสดอยู่เลยไอ้บ้าOke, pemirsa Happiness, tentu saja masih bersama kami di Happiness with Arvan Pradiansyah dan juga masih bersama dengan Mas Abdul Aziz Muzakir atau yang kita panggilnya Mas Aziz ya Mas ya? Seorang penghafal Al-Quran. Ya. Luar biasa sekali ya Mas ya. Ini jalan ceritanya beliau, ini hingga sampai duduk sebagai seorang penghafal Al-Quran ternyata nggak gampang ya Mas ya? Betul. Harus melalui jalan yang berkelok-kelok dulu gitu kan. Nah kemudian sekarang apa yang sudah dilakukan Mas Aziz untuk menebus dosa atau meminta maaf kepada orang tua ataupun kepada orang-orang yang dulu pernah seperti bikin kesalahan. Sedikit saya ingin mengatakan satu kalimat yang membuat saya terpacu betul kenapa saya harus menghafalkan Al-Quran sampai tuntas. Ketika ayahanda saya pamitin, saya mintain restu untuk Aziz itu mau menghafalkan Al-Quran. Ayah saya tertawa geli. Kenapa? Tertawa, yang benar aja kamu ngamalin Quran. Saya akan izinkan kamu izin minta nikah daripada ngapalin Quran. Katanya kayaknya lebih realistis gitu ya. Realistis. Ngapalin Quran itu lebih berat loh daripada sekedar nikah. Makanya bismillah saya hafalkan Al-Quran 3 tahun alhamdulillah selesai. Kemudian saya belajar ilmu-ilmu yang lain melengkapi ilmu Al-Quran hingga kemudian akhir tahun 99 ya. Saya dinasehatin oleh kakak saya lagi, hijrahlah kamu dari kampung halaman. Karena apa? Berjuang dengan kamu dulu masa lalunya seperti itu agak susah. Nah, masyarakat agak susah menerimanya itu. Betul. Nah, hijrah saja hijrah. Modalnya apa, Kak? Ya. Nah, dikasih modal satu kalimat dari kakak saya. Laisa li sahibil ilmi mamkutun. Artinya, tidaklah orang punya ilmu hidup dimanapun itu tersia-siakan. Pasti akan dimuliakan oleh Allah dan lingkungan pun akan memuliakannya. Nah, hijrahlah kami ke Jakarta. Oke, kita tahan dulu sebentar di situ ya Mas ya. Takut yang ada yang nggak sabar ini. Ada penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya mau tanya sama Mas Aziz bisa ya? Dengan siapa? Mohon maaf. Saya dengan Novi dari Bogor. Novi dari Bogor, silahkan. Iya, Mas Aziz mungkin saya pertanyaannya di luar tema. Sekarang ini banyak teroris di mana-mana dan itu rata-rata mereka penghafal Al-Quran dan Islam. Maaf agak nyeleneh, itu gimana menurut pandangan Mas Aziz yang Islam sudah dihubungkan dengan teroris? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung terdiam. Monggo, silahkan. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa ketika kita belajar Al-Quran, jangan cuma tekstualnya saja. Jangan cuma hurufnya dan bacaannya saja. Kandungannya, maknanya apa? Apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika menjalani kehidupan. Beliau digambarkan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Maka Al-Quran adalah lambang kelembutan, lambang kasih sayang, lambang hormat menghormati, saling memuliakan satu sama lain. Betul. Jangan diambil sepotong-sepotong. Boro-boro teroris. Boro-boro radikal nggak ada. Al-Quran itu mengajarkan radikalisme nggak ada. Adanya orang yang radikalisme seperti itu, walaupun backgroundnya Al-Quran, karena apa? Memahami Al-Quran dari tekstualnya toh. Betul. Itu makanya tidak melihat konteks ya. Betul. Harus dibekali ilmu-ilmu yang lain. Dan ilmu-ilmu asbabun nuzul, al-zabul wurud ketika hadis Nabi itu menyempurnakan melengkapi, mengkaji dari menerjemahkan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu loh. Itu penting sekali. Jadi jangan telan mentah. Al-Quran bilang wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran maka dia kafir. Nah, ini ditelan mentah-mentah. Lah kita hidup di Indonesia.
yang mana Bhinneka Tunggal Ika ya. Pakainya Pancasila. Ya. Ya, kita dikafirin semua dong. Kan bahaya itu kan. Betul. Kita menganggap bahwa diri kita jadi lebih baik dibandingkan Ya. yang lain kan. Jadi saya akan melanjutkan tadi Ya. pertanyaannya Mbak Putih ya, bahwa apa yang saya lakukan sekarang, saya sadar betul umur ini sangat pendek. Dan saya harus berbuat sesuatu. Kalau toh sekiranya saya nanti meninggal, ada sesuatu yang ditinggalkan itu orang mengenang adalah Betul. kebaikan. Jadi itu living a legacy gitu ya. Betul. Jadi kalau dilihat dari konteks ini berarti kecelakaan itu sesungguhnya ada sebuah momentum di mana betul. Tuhan itu memberi peringatan gitu ya. Betul. Karena sesungguhnya peringatan-peringatan itu selalu ada sih sebetulnya ya. Betul. Dalam bentuk misalnya orang-orang yang tidak suka dengan perilaku kita dan sebagainya. Betul. Tapi kadang-kadang kita tidak ngeh gitu ya. Iya. Tidak ngeh. Jadi rumusnya sederhana sekali ya. Tuhan itu selalu memberikan peringatan itu mulai dari bisikan. Betul. Bisikan sedikit, kita nggak ngeh. Dicolek, nggak ngeh. Disenggol, nggak ngeh. Akhirnya disentil, masih nggak ngeh juga. Dipukul, akhirnya Sampai patah tulang. patah tulang. Nah, itu baru ngeh kan. Tapi apapun yang terjadi sesungguhnya, segala sesuatu yang membuat kita kembali, itu bagus. Jadi Tuhan itu memberikan kasih sayangnya kepada kita dalam bentuk seperti itu. Yang mungkin tidak mengenakan, tapi itu ibarat orang disuntik kan. Ya, Betul. benar, Ya. benar. Itu membawa perubahan, Ya. kita kembali ke jalan yang benar. Tadi. Bahkan posisi Mas Aziz sebelum kecelakaan dengan sesudah kecelakaan itu bedanya jauh sekali. 180 derajat. 180 derajat. Gitu ya. Dan sekarang Ya. sudah bisa mengajak orang lain untuk Nah. kembali. Gitu. Jangan sampai momentum Lebaran seperti ini jadinya kayak membuat kita itu jadi kayak kenapa ya kita nggak minta maafnya dari dulu aja, malah takutnya akan Betul. menyesal di kemudian hari, malah yang mana orang ataupun siapapun yang pernah kita bikin salah jadinya mungkin sudah nggak ada atau Betul. seperti apa, ini jadinya nyesalnya malah jadi bertumpuk-tumpuk gitu. Dan yang paling penting sesungguhnya adalah minta maaf kepada Allah dulu. Nah, Itu dia. oke, Minta maaf kepada nanti kita Allah, lanjutkan lagi baru Mas ya. kepada sama manusia. Oke, kita lanjutkan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap stay di depan layar televisi Anda. Kita akan lanjutkan setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. And if you want to be happy now.